Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For our parents, we have experienced losing the ability to move one side of the body, commonly known as hemiplegia, is not the end of everything. Hello everyone, good morning. I am Lusna Rahma from Bakti Insani Health Vocational High School. In this video, I would like to share the best ways to support all the adults so they can regain the independence and stay motivated to enjoy their later years. In line with today's time, restoring function, enhancing life, optimizing care for older adults with stroke and hemiplegia. We will not only learn about techniques for restoring movement and function, but also about how to provide comfort, support, and happiness from them at home. Together, let's all help them move again and make their life more meaningful. Stroke merupakan salah satu penyebab kecacatan tertinggi kepada lansia. Banyak penyintas stroke yang mengalami hemiplegia atau kecacatan pada satu sisi tubuh yang dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan di otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Gejala stroke atau yang disebut dengan FAST yaitu F. Face drooping, A. Arm weakness, S. Speech difficulty, T. Time to call emergency. Apa aja sih faktor risiko stroke? Makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Namun, dengan pencegahan yang tepat, rehabilitasi yang optimal, dukungan keluarga dan masyarakat, itu yang akan dapat ditingkatkannya kualitas hidup lansia. Untuk menangani penderita stroke dan hemiplegia, kita dapat memberikan edukasi, yaitu edukasi yang berupa cerdik. C. Cek kesehatan berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Pemulihan stroke tidak berhenti setelah pasien pulang dari rumah sakit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Mau periksa Ibu ya sekarang? Iya Kak, gimana Ibu keadaannya udah sehat? Udah sih, udah lumayan. Alhamdulillah. Mau cek Ibu ya sekarang? Iya Kak. Oke, ayo masuk ya Ustaz. Ya, izin ya Ibu. Membantu memenuhi kebutuhan fisik untuk meningkatkan kemandirian lansia. Oke, sekarang duduk dulu ya Eyang, pelan-pelan aja. Kirinya dulu yang diturunin. Oke, pelan-pelan. Oke, aku bantu ya. Sekarang tangan kirinya bantu pegang Eyang. Oke, keren. Udah hebat Eyang. Pelan-pelan ya jalannya. Iya. Oke, pelan-pelan. Oke. Latihan rentang gerak dapat membantu mencegah kekakuan sendi dan mempertahankan fungsi tubuh. Aku bantu ya. Maaf ya Eyang. Apa sakit Eyang? Tidak. Oke, sekarang ke sebelah kanan Eyang. Maaf.
Program Gerak Lansia mengintegrasikan keluarga, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan untuk membantu pencegahan serta pemulihan stroke secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, perkenalkan saya Lusna Rahma, saya perawat yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan aktivitas fisik yang secara ringan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih guna dari melakukan aktivitas fisik yang secara ringan? Yaitu yang pertama dapat menjaga kesehatan tubuh, lalu yang kedua dapat menjaga keseimbangan tubuh, yang ketiga dapat mencegah resiko jatuh, serta yang keempat dapat mempercepat pemulihan pada pasien yang pasca stroke. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang bisa ikutin aku ya untuk bisa dicoba. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Gerakan yang ketiga yaitu memutarkan bahunya ke depan dan ke belakang. Yang 1, 2, 3. 1, 2. Lalu ke depan. 1, 2. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melakukan senam bersama ya. Senam yang tipis-tipis aja untuk melatih juga kekuatan otot Ibu dan Bapak semuanya ya. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu kuat untuk berdiri? Oke, jika nanti saat senam Bapak dan Ibu merasa pusing atau kelingan, Bapak dan Ibu bisa duduk terlebih dahulu untuk istirahat sebentar ya. Oke, sebelumnya sekarang kita mulai untuk berdiri ya. Berdiri pelan-pelan saja di depan kursinya masing-masing. Bisa pelan-pelan saja ya. Kamu bisa kok? Bisa, oke. Ikutin aku ya untuk gerakan senamnya, pelan-pelan aja. Tangannya ke depan. 1, 2, 3, 4. Sekarang ke samping. 2, 3, 4. Oke, sekarang ke atas, angkat tangannya. 3, 4. Oke, yang terakhir, tepuk tangannya sambil kakinya ke kanan dan ke kiri ya. 2, 3, 4. Rehabilitasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting dalam proses pemulihan. Tidak lupa, kebutuhan spiritual juga harus terpenuhi. Dengan pencegahan yang tepat, rehabilitasi yang konsisten, dan dukungan lingkungan, lansia dapat kembali mandiri dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Stroke is not the end of everything. I am Lusna. Thanks for watching this video. May it can be useful. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.